bahagia. Saya Nur Aini Widawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, seorang pendidik berperan sebagai penuntun agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Fungsi menuntun dapat dilakukan dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani untuk mencapai kebahagiaan baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatannya sendiri. Kemerdekaan merupakan sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan memiliki dua ciri dasar. Yang pertama, secara lahir bebas. Yang kedua, secara batin mandiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, tapi untuk berhamba pada anak. Dalam artian melayani, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keempat, bukan tabula rasa. Artinya, anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti, watak dan karakter. Bersatunya antara gerak, pikiran, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa pertama, saya masih mendominasi pembelajaran di kelas. Masih banyak ceramah tanpa memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, saya lebih banyak fokus pada aspek kognitif. Saya kurang memperhatikan aspek psikomotor maupun karakter. Ketiga, saya menuntut siswa untuk menguasai semua mata pelajaran tanpa memperhatikan karakteristik siswa. Yang keempat, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk menertibkan siswa dalam proses pembelajaran. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Kedua, menghargai proses siswa dalam belajar, bukan hanya memperhatikan hasilnya, namun memperhatikan juga proses siswa dalam belajar.
Ketiga, setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Mereka lahir dengan kodrat mereka masing-masing. Keempat, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Memberi kesempatan siswa menemukan sendiri merdeka dalam belajar. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Mengenali karakteristik siswa berdasarkan bakat, minat, maupun latar belakang mereka masing-masing. Kemudian, saya juga dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik, memberi kesempatan mereka bermain, merdeka dalam belajar. Ketiga, melakukan pembiasaan pendidikan budi pekerti, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Keempat, menerapkan sistem AMONG dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengintegrasikan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.